semua para penumpang kapal. Barusan semua yang di luar kami masukkan sementara waktu untuk duduk menjadi satu ruangan. Bahwa di kapal ini Bapak Ibu ada penyampaian protokol untuk keselamatan, mengingat saat ini cuaca Selat Sunda lagi kurang baik. Bahkan kapal pun juga nanti semakin tengah Pak, goyangannya semakin terasa. Jadi saya di sini punya tugas anjuran dari Bapak Nahkoda untuk menyampaikan sekaligus memperagakan sebuah alat keselamatan yang berada di atas kapal yang harus wajib Bapak Ibu perhatikan. Maksud tujuan kami bukan buat menakut-nakutin, bukan Pak, ini hanyalah buat jaga-jaga, namanya musibah dimanapun bisa terjadi. Jadi yang kita khawatirkan takutnya kapal yang kita tumpangi dalam perjalanan tiba-tiba mengalami musibah, maka semua para penumpang Bapak Ibu semua harus bisa untuk menyelamatkan diri. Sebelum kita terjun lompat meninggalkan kapal, Bapak Ibu diwajibkan untuk menggunakan pelampung atau life jacket seperti yang saya pegang ini. Nah Bapak Ibu lihat ke depan semua. Ini pelampung, tolong selama di atas kapal tidak boleh disepelekan. Ini pelampung keperluan kebutuhan kita bila mana kapal mengalami musibah. Ini Pak yang akan kita gunakan. Walaupun Bapak sekarang bawa mobil harga ratusan juta, tidak bakal dicari. Yang akan kita cari, yang akan kita gunakan saat kapal mengalami musibah yaitu pelampung. Jadi sekali lagi, pelampung ini selama di atas kapal mohon jangan disepelekan. Mas, kenapa harus diperagakan? Karena penumpang masih banyak yang belum paham. Mungkin Bapak Ibu jangankan cara pakai, untuk mencarinya aja masih bingung di mana tempatnya, Bu ya. Jadi tolong sebentar perhatikan dulu, saya akan memperagakannya. Tapi sebelumnya saya mau tanya, tolong dijawab semua yang kompak. Bapak Ibu, kira-kira sudah pada paham belum? Belum. Kalau memang belum, saya akan melanjutkan. Jadi tolong sebentar perhatikan dulu. Bapak Ibu yang masih kosong 1-2 kursi, tolong diduduk dulu ya. Diisi dulu kursinya, biar saya tidak kena tegur. Soalnya tuh ada pantauan kamera. Jadi aktivitas saya di sini Pak, langsung diawasin online ke cabang Merak ya. Nah untuk yang pertama, yang harus Bapak Ibu ketahui bahwa setiap naik kapal yaitu alat keselamatan. Yang pertama, di manakah tempat penyimpanan life jacket? Bapak Ibu, setiap kapal ini life jacket sudah disediakan. Adapun disimpannya life jacket itu cuman ada di ruangan penumpang atau di dalam kelas semua kapal. Jadi yang namanya life jacket tidak ada satupun di luar samping kanan kiri termasuk di ruang kendaraan. Ini life jacket Bapak Ibu tidak ada semua kapal. Adanya itu cuma di ruangan penumpang. Nah untuk kapal ini ruangan ini bawa lemari penyimpanan life jacket. Contoh nih seperti di depan kita. Dan ini tutupnya sengaja tidak dikunci biar mudah gampang diambil saat diperlukan. Jadi bila mana kapal mengalami musibah dalam perjalanan, Bapak Ibu segera untuk mengambil dan langsung dipakainya masing-masing. Jangan nunggu dipakai petugas kapal, langsung pakai sendiri. Tapi awas, apapun yang terjadi di atas kapal tidak boleh panik, cukup ikutin arahan dari petugas kapal. Karena kepanikan hanyalah memperkeruh suasana ya. Terus yang kedua, pada saat makainya tidak boleh buru-buru untuk menghindari kesalahan pakai. Soalnya Bapak Ibu dulu pernah kejadian penumpang panik menggunakan life jacket, itu banyak kejadian yang salah pakai. Pernah dulu kejadian, bukan tangan kepala yang dimasukin, malah kakinya. Ya, nah itu tidak boleh. Ini life jacket kalau kakinya yang dimasukin salah, nanti lompat terjun ke laut badannya terbalik. Yang nongol ke atas Bapak Ibu bukan kepala, tapi pantatnya nungging. Kalau kaki yang dimasukin itu akibat buru-buru ya. Jadi tidak boleh seperti itu. Lihat cara pakai, gambar fotonya nih sudah ada. Ini yang bikin gambar bukannya saya, resmi perhubungan. Dari urutan 1 sampai urutan 5. Cuman bedanya yang dijadikan contoh ini life jacket zaman dulu menggunakan 3 tali dengan cara diikat-ikat seperti tadi ada tayangannya di TV. Itu life jacket zaman dulu. Karena sekarang mah sudah zaman modern, lebih simpel, lebih gampang. Talinya cuman menggunakan 1 tali dilengkapi dengan sepasang kancing.
percis seperti penggunaan sabuk pengaman di mobil ya. Jadi lebih mudah. Yang penting kita tidak panik. Nih Bapak Ibu, yang pertama ini talinya, tali bawah dipasang, dimasukkan ke bagian badan seperti ini contoh. Nih. Lalu ini tinggal dipasang ke bagian pundak begini tuh. Terus tinggal dirapatkan seperti ini. Lalu tinggal dikunci. Dipasang kancingnya sampai membunyi, itu menandakan terkunci dengan benar. Bila mana tidak bunyi, itu berarti terbalik. Harus dikunci ulang. Contoh begini. Nah ini terbalik ya. Jadi harus ditarik. Nah seperti ini. Tuh, lalu ini sisa talinya, Bapak Ibu, tinggal ukur badan masing-masing. Bisa dikendorin, bisa juga dikencengin, tergantung ukuran badannya ya. Lalu talinya dibelit-belit ke belakang seperti ini. Nah, ini secara Bapak Ibu sudah selesai. Sangat mudah sekali ya. Jadi Bapak Ibu sangat simpel sekali, tapi sesimpel apapun, semudah apapun, kalau kita saat keadaan panik pasti bingung ya. Makanya usahakan apapun yang terjadi di atas kapal tidak boleh panik.